Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya RI Story. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Parang Mayit, Kutukan di Balik Dendam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Wulung Jati. Desa Wulung Jati terletak di sebuah lembah hijau yang subur, dikelilingi perbukitan yang menjulang seperti penjaga alami. Hamparan sawah dan kebun membentang luas, berpadu dengan kabut tipis yang sering menyelimuti pagi. Udara segar bercampur aroma tanah basah menjadi bagian tidak terpisahkan dari keseharian desa ini. Sebagian besar penduduk desa Wulung Jati adalah petani. Mereka hidup sederhana, menggantungkan harapan pada hasil panen yang menjadi denyut nadi desa. Salah satu petani di desa itu adalah Pak Gunawan. Ia tinggal di ujung desa bersama keluarganya. Pak Gunawan bukan orang kaya, tetapi sifatnya yang ramah dan kemurahan hatinya yang membuatnya dihormati oleh warga sekitar. Ia selalu siap membantu siapa saja tanpa memandang siapa mereka. Pagi itu Pak Gunawan sudah bangun lebih awal. Rumah kayunya yang sederhana berdiri di tengah halaman yang dipenuhi tanaman sayur, dengan pohon mangga besar menaungi di salah satu sudut. Ladangnya yang subur menjadi sumber penghidupan utama bagi keluarganya. "Surti, tolong ambilkan arit Bapak, Nduk," teriak Pak Gunawan dari depan rumah sembari memeriksa pupuk yang akan ia bawa ke ladang. "Iya Pak, sebentar ya," saut Surti, anak perempuannya. Gadis remaja berusia 17 tahun itu keluar dari dapur sambil membawa arit. Ia menyerahkannya dengan senyum kecil, meski dalam hatinya terselip kerinduan akan kehidupan seperti teman-temannya, bermain, belajar, atau menikmati sore di pinggir sawah. Namun keadaan memaksanya untuk tumbuh lebih dewasa dari usianya. Sejak ibunya Bu Nur Hayati jatuh sakit beberapa bulan lalu, Surti harus membantu lebih banyak pekerjaan rumah dan ladang. Sementara itu Bu Nur Hayati duduk di teras rumah. Tubuhnya yang kurus terlihat semakin lemah, nafasnya sering terengah-engah setiap kali ia beraktivitas. Sudah 6 bulan terakhir kondisi Bu Nur memburuk, tetapi Pak Gunawan belum mampu membawanya ke rumah sakit. Selain biayanya yang tinggi, jarak dari desa ke rumah sakit terdekat juga tidaklah dekat. "Pak, maaf ya, Ibu nggak bisa bantu persiapan panen," ujar Bu Nur dengan nada lirih sambil menatap suaminya dengan rasa bersalah. Pak Gunawan mendekat, lalu mengusap kepalanya dengan lembut. "Iya Bu, tidak apa-apa, Ibu istirahat saja, jangan dipaksakan." Meskipun hidup mereka penuh dengan keterbatasan, kasih sayang di antara mereka begitu tulus. Pak Gunawan dan keluarganya menjalani kehidupan sederhana dengan sabar, meski tantangan kerap datang tanpa permisi. Hari itu Pak Gunawan melangkah ke sawah seperti biasa, membawa harapan baru untuk masa panen yang semakin dekat. "Oh ya Pak, jangan lupa nanti sore ada rapat di balai desa. Pak Kades ingin bahas soal hasil panen," ujar Bu Nur dari teras rumah. Suaranya pelan namun terdengar jelas. "Kemarin perangkat desa setempat ke sini loh." "Iya Bu, aku pasti datang. Tapi sebelum itu aku mau ke pasar dulu, sekalian lihat hasil jualan cabai," jawab Pak Gunawan dengan nada penuh semangat. Desa Wulung Jati memang dikenal sebagai desa yang damai. Warganya hidup rukun, saling membantu satu sama lain. Setiap pagi pasar desa menjadi pusat aktivitas. Di sana para ibu sibuk menawar harga sayur mayur, pedagang kaki lima menjajakan gorengan hangat, dan petani seperti Pak Gunawan menawarkan hasil panennya kepada tengkulak. Pak Gunawan termasuk petani yang beruntung karena tanah yang ia miliki sangat subur. Tidak seperti kebanyakan sawah di desa yang hanya cocok untuk ditanami padi. Ladang Pak Gunawan dapat menghasilkan berbagai jenis tanaman,
cabai, tomat, hingga kacang-kacangan tumbuh subur di sana. Hal ini membuat banyak orang melirik tanahnya, termasuk Juragan Damar, seorang pengusaha kaya raya di desa itu. Di sisi lain desa berdiri sebuah rumah megah yang tampak kontras dengan rumah-rumah warga yang sederhana. Rumah itu milik Juragan Damar, saudagar kaya yang dikenal sebagai orang paling berpengaruh di desa Wulung Jati. Dengan kekayaan melimpah dari hasil ladang dan perdagangan hasil bumi, ia sering memandang rendah penduduk desa yang hidup pas-pasan. Juragan Damar bukan hanya kaya, tetapi juga terkenal dengan sikap angkuhnya. Ia kerap meremehkan orang miskin, meskipun banyak warga yang terpaksa berurusan dengannya, terutama jika membutuhkan pinjaman uang. Namun siapapun yang meminjam dari Juragan Damar hampir selalu berakhir kehilangan ladang atau tanah mereka. Dengan bunga mencekik, ia membuat para petani tidak mampu membayar utang mereka. Pak Gunawan sendiri sudah beberapa kali ditawari untuk menjual tanah kepada Juragan Damar. "Gun, ladangmu itu cocok buat aku kembangkan. Kalau kamu jual, aku kasih harga bagus," ujar Juragan Damar suatu ketika dengan nada meyakinkan. Namun Pak Gunawan selalu menolak dengan halus. "Maaf Juragan, tanah ini satu-satunya yang saya punya. Ladang ini harapan keluarga saya," jawab Pak Gunawan kala itu. Penolakan tersebut membuat Juragan Damar tidak senang. Ia merasa direndahkan, terutama karena Pak Gunawan hanyalah seorang petani biasa. Dalam hati Juragan Damar bertekad bahwa suatu saat tanah subur milik Pak Gunawan harus menjadi miliknya, dengan cara apapun. Hari-hari berlalu, namun ambisi Juragan Damar terhadap ladang itu semakin membara. Sementara itu Pak Gunawan tetap menjalani hidupnya seperti biasa, tanpa tahu bahwa dirinya sedang menjadi target dari seseorang yang tamak dan berkuasa. Di balik kedamaian desa Wulung Jati, konflik yang lebih besar perlahan mulai membayangi. Pagi itu Juragan Damar duduk di teras rumah megahnya. Di antara jemarinya terselip sebatang rokok kretek yang asapnya mengepul tipis, melayang seiring tatapannya yang tajam ke arah ladang Pak Gunawan. "Tanah itu benar-benar ladang emas," gumamnya pelan sambil menghisap rokok dalam-dalam. Senyum tipis muncul di wajahnya, menggambarkan ambisi yang perlahan tumbuh semakin besar. Di sampingnya berdiri dua anak buah setianya, Roni dan Joko. Mereka telah lama mengikuti Juragan Damar, tahu persis bagaimana tuanya memandang segalanya sebagai kesempatan untuk memperbesar kekayaan. Pandangan mereka juga tertuju ke arah ladang yang subur itu. Meski dengan sorot mata berbeda, mereka bukan sekedar mengagumi, tetapi juga menghitung potensi keuntungan. "Tanah Pak Gunawan memang paling subur di desa ini, Juragan," ujar Roni mencoba membuka pembicaraan. "Tanah itu harus jadi milikku," ujarnya dengan nada dingin yang penuh tekad. "Cari cara agar dia mau menjualnya. Kalau perlu, tawarkan harga yang lebih tinggi. Aku tidak mau tahu." "Baik Juragan," sahut Joko cepat. Suaranya penuh keyakinan. Di dalam benaknya rencana licik mulai terbentuk, seperti biasa. Setelah makan siang, Joko dan Roni berjalan menuju ladang Pak Gunawan. Mereka mengenakan senyum ramah yang jelas terlihat palsu, berharap menyembunyikan niat sebenarnya. Di ladang Pak Gunawan terlihat sedang menyapit rumput. Topi capingnya melindungi kepala dari terik matahari. Ketika ia melihat kedatangan mereka, ia menghentikan pekerjaannya dan berdiri. "Selamat siang Pak Gunawan," sapa Roni lebih dulu. Suaranya dibuat sehangat mungkin. "Oh, siang Mas Roni, Mas Joko, ada apa kesini?" Pak Gunawan menjawab ramah, meski ada sorot waspada di matanya. Ia tahu betul hubungan mereka dengan Juragan Damar, dan kunjungan ini mungkin membawa urusan yang tidak ia inginkan. Joko melangkah mendekat dengan sikap santai. Matanya menyapu ladang yang terbentang luas. "Ladang ini benar-benar luar biasa ya Pak. Subur sekali. Saya rasa di desa ini tidak ada yang sebagus ini," ujarnya mencoba memulai pembicaraan. Pak Gunawan tersenyum kecil. "Iya Mas, ini hasil kerja keras saya. Dan tanah ini sudah diwariskan dari orang tua saya. Makanya saya rawat sebaik mungkin." Joko mengangguk-angguk, seolah-olah benar-benar terkesan. "Pak, begini. Juragan Damar sangat tertarik dengan ladang ini. Beliau bahkan siap membayar harga tinggi loh. Katanya, tanah seperti ini cocok untuk perkebunan besar."
Senyum di wajah Pak Gunawan perlahan memudar. Ia menggeleng pelan tetapi tegas. Maaf Mas Joko, ladang ini tidak saya jual. Ini satu-satunya warisan keluarga saya. Lagi pula saya tidak butuh uang. Joko mencoba lebih dekat, menepuk bahu Pak Gunawan dengan akrab. Coba dipikirkan lagi Pak. Dengan uang sebanyak itu, Bapak bisa beli tanah di tempat lain atau bahkan membangun rumah lebih besar. Hidup Bapak dan keluarga pasti lebih nyaman. Pujuknya kali ini dengan nada lebih memaksa. Namun Pak Gunawan tetap menggeleng tegas. Tidak Mas, ladang ini adalah harga diri keluarga saya. Berapapun harganya saya tidak akan menjualnya. Mendengar jawaban yang kuku itu, Joko dan Roni saling bertukar pandang. Frustasi. Akhirnya mereka menyerah untuk saat itu dan kembali ke rumah Juragan Damar membawa laporan yang mengecewakan. Namun di dalam hati Juragan Damar, penolakan ini hanya seperti api kecil yang semakin menyulut amarah dan ambisinya. Baginya tidak ada yang tidak bisa ia dapatkan. Ladang Pak Gunawan hanyalah masalah waktu, begitu pikirnya, ambisi yang tidak terbendung. Di ruang tamu megah rumah Juragan Damar, suasana terasa tegang. Roni dan Joko berdiri kaku, menunduk sedikit sambil sesekali melirik majikan mereka. Juragan Damar duduk di kursi empuk berlapis kain peludru, mengenakan kemeja sutra krim yang rapi. Ia menyandarkan tubuhnya sedikit ke belakang sambil menghisap rokoknya perlahan. Bagaimana hasilnya? Tanyanya tanpa basa-basi. Tatapannya tajam menusuk ke arah kedua anak buahnya. Roni melirik Joko, memberi isyarat halus agar temannya itu yang menjawab. Dengan ragu Joko melangkah maju sedikit, menegakkan tubuhnya. Maaf Juragan, Pak Gunawan menolak tawaran kita. Jawab Joko dengan nada pelan, seolah takut mengusik suasana. Sejurus kemudian ekspresi Juragan Damar berubah drastis. Wajahnya yang semula tenang berubah tegang, alisnya bertaut, matanya menyipit penuh amarah. Menolak, ulangnya dengan suara rendah yang penuh tekanan. Apa alasannya? Dia bilang tanah itu warisan keluarga Juragan. Katanya tidak akan dijual dengan alasan apapun. Tambah Roni nyaris berbisik. Juragan Damar mematikan rokoknya di asbak dengan gerakan yang lebih keras dari biasanya. Ia bersandar di kursi. Tangannya mengetuk-ngetuk meja kayu jati di depannya. Ketukan itu memecahkan keheningan yang terasa menyesakan. Untuk beberapa saat ia terdiam, menatap langit-langit ruangan, seolah mencari jawaban di sana. Gunawan memang keras kepala, gumamnya akhirnya. Suaranya berat namun tetap terkendali. Tapi aku tahu, setiap orang punya titik lemahnya. Roni mencoba memberi saran, berharap meredakan suasana. Mungkin kita bisa tawarkan harga yang lebih tinggi Juragan, atau... Tidak. Juragan Damar langsung memotong, nadanya tajam. Ini bukan soal uang, ini soal prinsip. Dia menolak aku, itu artinya dia menantangku. Kata-katanya membuat Joko dan Roni terdiam. Joko akhirnya memberanikan diri untuk bertanya meski dengan suara pelan. Jadi apa rencana kita selanjutnya Juragan? Juragan Damar bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela besar di ruangan itu. Pandangannya jatuh ke hamparan ladang hijau di kejauhan, ladang milik Pak Gunawan. Matanya menatap lekat, seolah tanah itu sudah menjadi miliknya. Kalian jangan lakukan apa-apa untuk sementara, katanya dengan nada lebih tenang, tetapi tetap penuh perhitungan. Aku yang akan menangani ini sendiri. Kalau pendekatan kalian gagal, biar aku yang membuatnya berpikir ulang. Baik Juragan, saut Roni dan Joko hampir bersamaan, menundukkan kepala dengan hormat. Juragan Damar kembali ke kursinya, tubuhnya bersandar santai. Ia mengambil rokok baru, menyalakannya dengan gerakan tenang, lalu menghisapnya perlahan. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Gunawan, kita lihat seberapa lama kau bertahan. Gumamnya sambil tertawa kecil. Suara tawanya terdengar menyeramkan di tengah keheningan. Ia tahu kekerasan bukanlah jalan utama kali ini. Ia lebih memilih menggunakan strategi, cara yang halus tetapi mematikan. Sebagai seseorang yang terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya, Juragan Damar yakin hanya masalah waktu sebelum ladang itu menjadi miliknya. Beberapa hari kemudian Juragan Damar memutuskan untuk turun tangan sendiri.
Sore itu ia datang ke rumah Pak Gunawan dengan mobil jeep hitamnya. Bunyi deru mesin mobil menarik perhatian warga sekitar, membuat beberapa orang berhenti sejenak untuk melihat. Pak Gunawan menyambutnya dengan tenang di depan rumah. "Oh, Juragan Damar, ada apa gerangan ke sini?" tanyanya sopan. Juragan Damar turun dari mobil, mengenakan kemeja mahal yang licin dan beraroma parfum tajam. Ia tersenyum lebar, tapi senyum itu terasa seperti ancaman. "Gunawan, saya hanya ingin berbincang. Bisakah kita bicara di dalam?" tanyanya sambil merangkul bahu Pak Gunawan. Pak Gunawan mengangguk dan mengundangnya masuk ke rumahnya yang sederhana. Di ruang tamu kecil itu Juragan Damar langsung menyampaikan maksudnya. "Saya dengar dari Joko kalau kamu menolak tawaran saya," ujarnya sambil menatap tajam. "Saya ingin memastikan, mungkin sekarang kamu sudah berubah pikiran." Pak Gunawan menelan ludah, namun ia menjawab dengan tegas. "Maaf Juragan, saya tidak bisa menjual ladang itu. Ladang itu satu-satunya warisan keluarga saya." Wajah Juragan Damar sedikit berubah. Meski masih tersenyum, nada suaranya mulai terdengar dingin. "Coba pikirkan lagi Gunawan, uang ini bisa membantu keluarga, apalagi istrimu yang sakit-sakitan." Pak Gunawan tetap tidak bergeming. "Terima kasih Juragan, tapi saya sudah memutuskan." Juragan Damar akhirnya berdiri, menghela nafas panjang. Sebelum pergi Juragan Damar menatapnya tajam. "Gunawan, ingat ini baik-baik. Kalau kamu terus keras kepala, kamu akan tahu akibatnya. Dunia ini keras, dan orang sepertimu tidak akan bisa bertahan lama." Kalimat itu menggantung di udara seperti ancaman yang tidak tersampaikan langsung. Dengan langkah berat Juragan Damar meninggalkan rumah Pak Gunawan. Namun di dalam hatinya ia bersumpah untuk mendapatkan tanah itu, bagaimanapun caranya. Pak Gunawan hanya diam menatap kepergian Juragan Damar. Dalam hatinya ia hanya bisa berdoa, meminta perlindungan agar keluarganya dijauhkan dari niat jahat mereka. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Di teras rumah Juragan Damar, suasana terasa dingin meski udara masih hangat. Juragan Damar duduk santai di kursi rotan besar, mengisap rokok kreteknya. Di hadapannya Roni dan Joko berdiri dengan tubuh tegap, siap mendengar perintah. Meski mereka diam, tatapan mereka tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu atas maksud panggilan ini. "Orang tua itu tidak mau menyerah," kata Juragan Damar akhirnya, memecah keheningan. Suaranya rendah, hampir seperti gumaman, tapi penuh dengan nada marah yang tertahan. "Selama dia ada, tanah itu tidak akan pernah jadi milik kita," lanjut Juragan Damar. Roni yang lebih dulu menangkap maksud tuannya segera menyahut. "Maksud Juragan, kita beri dia pelajaran." Juragan Damar tersenyum kecil, tapi senyum itu lebih mirip seringai dingin yang membuat siapapun gemetar. "Benar, kalau dirinya tidak ada, siapa yang akan mengurus tanah itu? Istrinya sakit-sakitan, anaknya, perempuan muda sepertinya mana bisa bertahan lama. Setelah dia tidak ada, aku yakin mereka akan menyerah," jawab Juragan Damar tegas. Mendengar itu Joko tersenyum lebar, menepuk bahu Roni dengan antusias. "Kami siap Juragan, tinggal beri kami perintah, semua akan beres," katanya dengan nada yakin. Juragan Damar berdiri dari kursinya, mengangkat tangan ke arah ladang Pak Gunawan yang tampak kecil dari kejauhan. "Malam ini," katanya pelan tapi tegas, "lakukan apa yang harus kalian lakukan. Pastikan dia tidak kembali ke rumahnya. Jangan tinggalkan jejak. Dan pastikan tidak ada satupun orang yang tahu," lanjut Juragan Damar. "Dimengerti Juragan," jawab Roni dengan nada mantap, sementara Joko mengangguk penuh keyakinan. Juragan Damar kembali duduk di kursinya, matanya memandang ke arah keduanya, tatapannya penuh kepuasan. "Jika berhasil, aku pastikan kalian dapat bonus besar. Tapi kalau kalian gagal..." Ia sengaja menggantung kalimatnya, membuat suasana terasa mencekam. "Tenang saja Juragan, kami tidak akan mengecewakan," jawab Joko cepat, seolah ingin meyakinkan tuannya. Setelah menerima perintah, Roni dan Joko meninggalkan teras dengan langkah cepat, membawa rencana gelap yang sudah mereka susun dalam pikiran. Sementara itu Juragan Damar tetap duduk di kursinya, menikmati rokoknya sambil tersenyum tipis. Di ruang makan sederhana, lampu minyak menerangi wajah keluarga kecil Pak Gunawan.
Suasana malam itu hangat, tapi ada sesuatu yang tidak kasat mata menggantung di udara. Seolah-olah malam itu menyimpan rahasia yang akan terungkap. Pak Gunawan baru saja selesai makan malam bersama Bu Nur dan Surti. Meski lauk pauk mereka sederhana, kebersamaan tetap menjadi kekuatan keluarga itu. Namun malam ini, topik pembicaraan mereka terasa berat. "Pak, apa benar Juragan Damar datang lagi tadi pagi?" tanya Bu Nur dengan raut wajah khawatir. Pak Gunawan mengangguk pelan sambil merapikan parang yang ada di bawahnya. "Iya Bu, dia masih membahas soal tanah kita. Dia bilang ini penawaran terakhir." "Terus Bapak jawab apa?" saut Surti yang duduk di samping ibunya, menatap bapaknya dengan cemas. Pak Gunawan tersenyum kecil, mencoba menenangkan putrinya. "Ya jelas Bapak tolak, Nduk. Tanah ini bukan cuma tanah biasa. Ini warisan dari Mbah Kakung." Bu Nur menghela nafas panjang, namun matanya masih memancarkan kecemasan. "Tapi Pak, Ibu takut. Juragan Damar bukan orang yang gampang menyerah. Dia itu licik. Kita nggak tahu apa yang ada di pikirannya." "Iya Pak, aku juga nggak tenang. Apalagi sekarang banyak cerita kalau orang-orang yang menolak tawarannya sering kena masalah," sambung Surti mengangguk, mendukung ibunya. Pak Gunawan memandang istri dan anaknya bergantian. Wajahnya tegas, meski ada sorot kelelahan di baliknya. "Bapak tahu kalian khawatir, tapi kita tidak boleh tunduk sama orang seperti dia. Kalau kita takut sekarang, dia bakal semakin menekan. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Allah selalu melindungi kita." "Aku percaya sama kamu, Pak. Tapi aku punya firasat gak enak sejak pagi tadi. Tolong hati-hati di ladang," ucap Bu Nur seraya menggenggam tangan Pak Gunawan. Pak Gunawan terdiam sejenak menatap istrinya. "Firasat tidak enak itu biasanya cuma pikiran kita saja, Bu. Jangan terlalu dipikirkan," balas Pak Gunawan. Namun suasana agak bergetar di akhir kalimat, seperti menahan sesuatu. Surti menatap bapaknya, matanya penuh kecemasan. "Bapak yakin gak apa-apa? Kalau bisa jangan pergi malam ini, Pak. Apa nggak bisa gantian sama Pak Hardi besok?" pinta Surti sembari menarik tangan bapaknya. Pak Gunawan tersenyum tipis lalu meraih pundak putrinya. "Duk, kalau semua orang selalu menunda tanggung jawab, siapa yang bakal jaga ladang kita? Lagi pula Bapak nggak sendirian, ada Pak Hardi di sana," jawab Pak Gunawan mencoba meyakinkan Surti. Bu Nur memandang Surti lalu kembali ke suaminya. "Tapi kalau ada apa-apa, cepat pulang ya Pak. Jangan ambil resiko." Pak Gunawan mengangguk sambil berdiri dan meraih parang dari dinding. "Iya Bu, Bapak akan selalu berhati-hati," ucap Pak Gunawan mengecup kening istri dan anaknya. Namun saat ia melangkah keluar rumah, ia sempat berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menoleh ke dalam dan memandang istri dan anaknya dengan senyum yang aneh, seolah itu adalah salam perpisahan. "Jaga ibu baik-baik ya, Nduk," katanya. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Surti hanya bisa mengangguk, meski firasat buruk semakin menguat di hatinya. Bu Nur menatap punggung suaminya yang semakin menjauh, merasakan hal yang sama. Namun mereka hanya bisa berdoa dalam hati, berharap firasat itu tidak menjadi kenyataan. Pak Gunawan melangkah menuju ladang, dengan parang di pinggang, termos kecil dan lampu minyak di tangan. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, seolah alam pun ingin memberi peringatan. Tapi ia terus melangkah, yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Pak Gunawan tiba di balai sederhana di pinggir ladangnya, tempat ia akan berjaga bersama tetangganya, Pak Hardi. Suara jangkrik bersautan memecah keheningan malam, diselingi tiupan angin yang membuat dedaunan bergemerisik. Pak Hardi sudah duduk sambil mengunyah ubi rebus yang dibawanya. "Wah Gunawan, panenmu kali ini pasti melimpah, jagungmu itu tumbuh subur sekali." Pak Gunawan duduk di sebelahnya, menuangkan kopi dari termos kecil. "Iya Pak Hardi, tapi kalau tidak dijaga, maling bisa lebih dulu panen daripada kita." Mereka tertawa ringan sambil menyeruput kopi. Perbincangan mereka mengalir tentang musim tanam, harga hasil kebun di pasar, hingga rencana panen minggu depan. Namun tiba-tiba Pak Hardi memegangi perutnya. Ubi rebus yang dipadukan dengan kopi hitam dan hawa dingin membuatnya terasa mulas. "Waduh Gunawan, perutku kok mules banget ya. Aku ke sungai dulu ya,"
buang air besar, ucap Pak Hardi yang segera memakai sendalnya. Iya Pak, cepat balik, nanti kalau ada maling, aku sendirian, balas Pak Gunawan tertawa kecil. Pak Hardi mengangguk dan bergegas pergi ke sungai, meninggalkan Pak Gunawan seorang diri di balai. Saat sedang berjaga, Pak Gunawan melihat kelebatan bayangan di ladangnya. Ia mengerutkan kening, berusaha memastikan apa itu. Dalam hati ia berpikir mungkin ada pencuri yang mencoba mengambil hasil panennya. Ia segera membawa lampu minyak dan parangnya, melangkah pelan menuju tengah ladang. Siapa di sana? Jangan main-main ya, serunya dengan suara tegas. Namun tidak ada jawaban. Pak Gunawan terus melangkah hingga tiba di tengah ladang. Ia berhenti, mencoba mendengarkan suara di sekelilingnya. Tidak ada yang aneh, hanya suara serangga malam yang ia dengar. Pak Gunawan ingin kembali ke balai, namun tanpa dia sadari dari arah belakang, sebuah batu besar menghantam kepalanya. Tubuh Pak Gunawan terjatuh, lampu minyak yang dipegangnya terlepas dan terjatuh di tanah. Pandangannya kabur, tapi ia masih sempat melihat dua sosok mendekat. Selesai sudah hidupmu Gunawan, terdengar suara dingin, diikuti bayangan parang yang terayun ke arahnya. Dalam satu hentakan terakhir, parang itu tertancap di kepalanya, membuat penglihatannya seketika menjadi gelap. Cairan merah kental mengalir dari tebasan parang di kepalanya, membasahi tanah di sekitarnya. Sementara itu Pak Hardi baru selesai dari sungai dan kembali ke balai. Namun ia merasa aneh karena tidak menemukan Pak Gunawan di sana. Gunawan, panggilnya, tapi tidak ada jawaban. Beberapa kali ia memanggil seraya mengedarkan pandangan hingga dirinya melihat cahaya oranye dari lampu minyak yang tergeletak di tengah ladang. Dalam benaknya ia berpikir mungkin Pak Gunawan sedang memeriksa sesuatu. Dengan perasaan sedikit khawatir, Pak Hardi berjalan menuju arah cahaya itu. Tidak tahu bahwa ia akan menemukan sesuatu yang akan mengubah malam itu selamanya. Pak Hardi akhirnya tiba di tengah ladang, mengikuti cahaya dari lampu minyak yang jatuh di tanah. Namun saat ia mendekat, langkahnya terhenti, tubuhnya gemetar melihat pemandangan yang ada di depannya. Pak Gunawan terbaring tidak bergerak di atas tanah, tubuhnya penuh dengan luka. Namun yang paling mengerikan adalah parang yang tertancap dalam di kepalanya. Darah segar mengalir deras, membasahi wajah dan tubuh Pak Gunawan, meresap ke tanah hingga membentuk genangan merah gelap. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit, seolah masih berusaha memahami apa yang terjadi di detik-detik terakhir hidupnya. Pak Hardi berjalan mundur perlahan, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya lemas hingga ia jatuh terduduk di tanah. Ya Allah, apa yang terjadi? Gumamnya dengan suara serak. Ketakutan segera menguasai dirinya. Dengan sisa tenaga ia berlari meninggalkan ladang menuju rumah kepala desa Mbah Sabto. Dengan nafas dan keringat yang membanjiri keningnya, Pak Hardi segera mengetuk pintu rumah Mbah Sabto. Mbah Sabto, Mbah! Pak Hardi memanggil dengan panik sambil beberapa kali mengetuk pintu keras-keras. Tidak lama pintu berderi terbuka. Mbah Sabto muncul dengan wajah heran, mengenakan kain lurik yang melilit tubuhnya. Hardi, ada apa malam-malam begini? Kenapa kamu terlihat seperti orang panik? Pak Hardi mencoba berbicara, tapi nafasnya terlalu berat. Pak Hardi menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri untuk menjelaskan. Pak Gunawan, Mbak, di ladang, dia dibunuh, ucap Pak Hardi dengan suara gemetar. Mbah Sabto mengernyit, terkejut mendengar kabar itu. Dibunuh? Maksudmu apa, Hardi? Jelaskan pelan-pelan, tanya Mbah Sabto memastikan apa yang ia katakan. Di ladang, Mbah, Pak Gunawan tergeletak, parang di kepalanya, banyak darah. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Pak Hardi mulai terisak, wajahnya pucat pasi. Mbah Sabto menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sendiri, meski dadanya berdegup kencang. Kita harus ke sana sekarang, tunggu sebentar, ucap Mbah Sabto. Ia segera mengambil sarung dan tongkat kayunya, lalu keluar rumah bersama Pak Hardi. Di jalan, beberapa warga yang melihat mereka berjalan tergesa mulai bertanya. Mbah, ada apa? Salah satu warga bertanya. Mbah Sabto berhenti sejenak menoleh dengan wajah serius. Pak Gunawan ditemukan tewas di ladangnya. Ayo ikut kami, kita harus memastikan semuanya. Warga yang mendengar kabar itu segera bergabung, membawa lampu minyak dan parang sebagai perlindungan. Dalam waktu singkat mereka menjadi rombongan kecil yang berjalan cepat menuju ke ladang. Ketika rombongan tiba di ladang, suasana berubah menjadi mencekam.
Bau anyir darah bercampur aroma tanah lembab memenuhi udara. Semua lampu minyak yang dibawa warga menerangi tubuh Pak Gunawan yang tergeletak tidak bernyawa. Beberapa warga memekik pelan, menutup mulut mereka dengan tangan. Yang lainnya hanya berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Astagfirullah, ini kejam sekali. Seorang warga berbisik dengan suara gemetar. Mbak Sabto berdiri kaku di tempatnya, menatap tubuh Pak Gunawan dengan tatapan berat. Tangannya menggenggam tongkat kayunya dengan erat, seolah mencoba menahan amarah dan kesedihan yang mulai menyeruak. Hardi, kata Mbak Sabto dengan suara rendah namun tegas. Cepat ke rumahnya, beritahu keluarganya, mereka harus tahu, tapi jangan sampai mereka panik. Pak Hardi mengangguk, meski wajahnya masih pucat, ia bergegas meninggalkan ladang, berjalan cepat menuju rumah Pak Gunawan. Sambil berdoa dalam hati agar bisa menyampaikan kabar buruk ini dengan cara yang tidak menyakiti terlalu dalam. Sementara itu Mbak Sabto meminta warga untuk menjaga lokasi agar tidak ada yang merusak tempat kejadian. Ini bukan hanya kejahatan biasa, katanya dengan nada pelan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini dan kita harus waspada. Di rumah Pak Gunawan, Pak Hardi tiba di depan rumah Pak Gunawan. Lampu minyak di dalam rumah masih menyala, menandakan Surti dan Bu Nur belum tidur. Meski suasana di dalam tampak sepi, dengan berat hati ia mengetuk pintu sambil mengatur nafasnya yang tidak beraturan. Bu Nur, Surti, ini saya Pak Hardi. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Tidak lama pintu terbuka dan Bu Nur muncul dengan wajah cemas. Pak Hardi, ada apa malam-malam begini? Pak Hardi menunduk, tidak sanggup menatap wajah Bu Nur. Bu, saya harus bicara, tapi tolong jangan panik dulu, ucap Pak Hardi lirih. Ada apa dengan Bapak, Pak Hardi? Suara Surti tiba-tiba terdengar dari belakang, penuh dengan kecemasan. Pak Hardi menarik nafas panjang, berusaha menemukan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan berita buruk itu. Pak Hardi berdiri di depan Bu Nur dan Surti, mencoba merangkai kata-kata untuk menyampaikan kabar buruk. Dengan suara berat ia berkata, Bu, Surti, ada sesuatu yang harus saya sampaikan, tapi tolong kuatkan hati. Bu Nur segera menatap Pak Hardi dengan penuh kecemasan. Apa yang terjadi, Pak? Mana Pak Gunawan? Pak Hardi menelan ludah, berusaha menahan getar di suaranya. Pak Gunawan, dia ditemukan di ladang. Ada kejadian buruk, Bu. Sekarang warga dan Pak Kades ada di sana. Bagai tersambar petir di siang bolong, Bu Nur terbelalak. Kakinya terasa lemas hingga tubuhnya jatuh berlutut ke lantai. Pak Gunawan, apa maksudmu, Pak Hardi? Dia bilang akan baik-baik saja. Suaranya bergetar. Surti yang sama terkejutnya menggeleng tidak percaya. Air mata mulai mengenang di matanya. Tidak mungkin. Bapak bilang dia akan pulang. Dia janji, Pak. Surti memegangi lengan Pak Hardi, seolah meminta kepastian bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Namun Pak Hardi hanya bisa menggeleng pelan. Saya tidak berbohong, Surti. Keadaannya sudah dikelilingi banyak warga dan Pak Kades. Saya harus menyampaikan ini. Bu Nur terduduk lemah, menatap lurus ke depan, matanya kosong, sementara air mata perlahan mengalir membasahi pipinya. Ya Allah, suamiku. Surti akhirnya tidak mampu menahan tangisnya. Ia segera merangkul ibunya. Air matanya mengalir deras. Ibu, kita harus kuat. Ibu nggak boleh jatuh sakit. Bapak nggak mau kita seperti ini. Pak Hardi mencoba menenangkan mereka. Bu, Surti, semua warga siap membantu. Kita harus ikhlas dan saling menguatkan. Meski hatinya ikut tersayat, ia berusaha tetap tegar di depan mereka. Keesokan paginya berita kematian Pak Gunawan menyebar ke seluruh desa Wulung Jati. Warga yang mendengar kabar itu merasa terkejut sekaligus berduka. Sejak subuh banyak yang berdatangan ke rumah duka untuk membantu keluarga Pak Gunawan mempersiapkan pemakaman. Bagi warga desa, Pak Gunawan adalah sosok yang dikenal baik hati dan rendah hati. Ia sering membantu tetangga tanpa pamrih, entah itu mengurus ladang atau memperbaiki atap rumah yang bocor. Bahkan dalam keterbatasan ekonominya, ia selalu berusaha hadir untuk orang lain. Gunawan itu nggak pernah punya musuh, ujar salah satu warga dengan nada lirih. Namun di balik duka, terselip bisikan-bisikan di antara warga. Beberapa orang mulai mencurigai bahwa kematian ini ada kaitannya dengan Juragan Damar. Siapa lagi yang punya niat jahat ke Gunawan? Tapi kita nggak bisa apa-apa tanpa bukti.
ujar seorang pria tua pelan. Apalagi juragan Damar itu orang kaya, kalau kita macam-macam, bisa-bisa malah kita yang celaka, saut yang lain. Mereka tahu uang juragan Damar bisa membeli apapun, termasuk kekuasaan dan diamnya mulut orang-orang. Di rumah besar miliknya, juragan Damar sedang duduk di ruang tamu bersama Roni dan Joko. Di atas meja 2 amplop coklat tebal tergeletak. Kerja kalian bersih, sesuai dengan rencana, katanya dengan nada dingin. Roni dan Joko menyeringai puas saat juragan Damar memberikan amplop itu. Ketika mereka membuka isinya, mata mereka berbinar melihat tumpukan uang di dalamnya. Tugas kalian selesai, jangan ada satupun yang bocor. Namun dari arah dapur, Mirna, istri juragan Damar, muncul sambil membawa piring. Ia memandang tajam ke arah suaminya dan 2 pria itu. Pikirannya langsung tertuju pada kematian Pak Gunawan yang menggemparkan desa. Apa ini? Jangan-jangan kalian yang membunuh Pak Gunawan? Roni dan Joko langsung menunduk, melirik cemas ke arah juragan Damar. Juragan Damar berdiri, wajahnya berubah marah. Ia segera menarik Mirna ke belakang dan berbicara dengan nada rendah namun penuh ancaman. Kamu jangan ikut campur urusan ini. Urus saja dapur. Jangan bicara yang enggak-enggak. Tapi Damar, ini perbuatan keji. Kamu membunuh orang baik demi tanah. Kamu nggak takut dosa? Serga Mirna, suaranya mulai meninggi. Mendengar itu juragan Damar menampar Mirna keras hingga wanita itu hampir jatuh ke lantai. Kamu pikir aku nggak berani sama kamu? Kalau mulutmu nggak bisa dijaga, aku habisi kamu sekalian dengan bapak ibumu. Mirna hanya bisa tertunduk sambil menangis. Setelah juragan Damar meninggalkannya, ia berdoa lirih. Ya Allah, sadarkanlah suamiku. Bukakanlah pintu hatinya sebelum semuanya terlambat. 2 hari setelah kepergian Pak Gunawan, kondisi Bu Nurhayati semakin memburuk. Penyakit yang sebelumnya sudah ia derita, kini makin parah. Diperburuk dengan kehilangan suaminya. Nafsu makannya hilang dan tubuhnya mulai melemah. Surti duduk di samping ibunya, mencoba menyuapkan bubur dengan tangan gemetar. Namun setiap kali Bu Nur hanya memanggil nama suaminya. Pak, panen kita, kapan kamu pulang? Surti menyeka air matanya, berusaha tetap tegar meski hatinya hancur. Ibu, tolong makan dulu. Bapak pasti ingin kita kuat. Ibu harus sembuh, ujarnya dengan suara serak. Di saat yang sama, Pak Hardi dan Pak Kades datang membawa sumbangan dari warga. Mereka juga berjanji akan membantu memanen ladang jagung dan cabai milik Pak Gunawan. Namun ketika mereka berbicara, Bu Nur menatap mereka dengan tatapan kosong. Tiba-tiba ia berkata pelan, biar nanti Pak Gunawan saja yang memanen, dia pasti pulang. Surti terisak. Air mata yang ia tahan sejak tadi kembali mengalir deras. Ia memeluk ibunya erat, mencoba membuatnya menerima kenyataan. Pak Hardi dan Pak Kades saling pandang, lalu mencoba menenangkan Bu Nur. Bu, kami semua ada di sini untuk membantu. Pak Gunawan sudah pergi, kita harus ikhlas. Namun Bu Nur hanya diam. Air mata mengalir di pipinya, hatinya masih menolak kenyataan pahit itu. Hari-hari yang Surti jalani penuh kesabaran kini semakin berat. Ia mengurus Bu Nurhayati, ibunya yang kondisinya semakin melemah. Setiap malam ia sering terbangun karena suara batuk ibunya yang semakin parah. Ia akan bangkit, menuangkan air hangat untuk ibunya atau membenarkan posisi bantal agar sang ibu merasa lebih nyaman. Namun malam itu berbeda. Suara batuk itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Surti yang semula terlelap langsung terbangun. Ibu, panggilnya dengan suara bergetar. Ia mendekati ranjang dan melihat tubuh ibunya terkulai lemas. Wajah Bu Nur pucat pasi. Nafasnya tersegal seperti mencari udara yang tidak kunjung masuk ke paru-parunya. Ibu, panggil Surti lebih keras, mengguncang tubuh ibunya pelan, namun tidak ada respon. Dalam kepanikan, Surti berlari keluar rumah, menembus dinginnya malam menuju rumah Pak Hardi. Nafasnya terengah-engah saat mengetuk pintu keras-keras. Pak Hardi, tolong ibu saya, dia pingsan, ucap Surti panik. Pak Hardi yang baru saja berbaring langsung bangkit tanpa ragu. Ia mengenakan jaket seadanya dan mengambil kunci motor. Ayo Surti, kita bawa ibumu ke puskesmas sekarang. Perjalanan menuju puskesmas terasa begitu lama bagi Surti. Angin malam menerpa wajahnya, namun pikirannya hanya tertuju pada kondisi Bu Nur.
Setibanya di sana, dokter dan perawat segera membawa Bu Nur ke ruang pemeriksaan. Di ruang tunggu puskesmas yang sepi, Surti duduk sambil meremas kedua tangannya. Pak Hardi berdiri tidak jauh darinya, mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan berjalan mondar-mandir. Hanya suara langkahnya yang terdengar mengiringi ketegangan malam itu. Setelah beberapa waktu dokter keluar dari ruang pemeriksaan, Pak Hardi langsung menoleh, sementara Surti berdiri tergesa, nyaris menjatuhkan bangku kecil tempatnya duduk. "Surti, kamu keluarga pasien?" tanya dokter, suaranya tenang namun serius. "Iya dok, saya anaknya. Bagaimana kondisi ibu saya?" tanya Surti dengan nada khawatir, matanya memohon jawaban yang tidak terlalu buruk. Dokter menghela nafas panjang sebelum menjawab. "Ibumu mengalami infeksi paru-paru. Dari tanda-tandanya ini sudah cukup lama, tapi mungkin tidak disadari. Keadaannya sekarang sudah kritis." Surti terdiam. Kata-kata dokter seperti bom yang meledak di dalam pikirannya. "Infeksi? Kritis? Tapi ibu saya hanya sering batuk dan lemah, dok." "Saya mengerti. Surti, infeksi paru-paru bisa berkembang perlahan. Penyebabnya bisa dari udara yang tidak sehat, paparan debu, atau imunitas yang menurun akibat kelelahan dan kurang nutrisi. Sekarang ibumu butuh penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Di sini kami hanya bisa memberikan obat sementara untuk mengurangi gejala," kata dokter sambil mencoba menenangkan. "Jadi harus ke rumah sakit, dok? Tidak bisa diobati di sini saja?" Mata Surti membelalak dan ia mencoba mencari kepastian. "Tidak bisa, Surti. Infeksinya terlalu parah untuk ditangani di puskesmas. Kami bisa memberikan resep antibiotik sementara, tetapi itu hanya untuk menahan kondisi agar tidak semakin memburuk sebelum dia mendapat perawatan intensif. Jika tidak segera dibawa ke rumah sakit, resikonya sangat besar," jawab dokter tegas namun lembut. Surti mengangguk pelan meski otaknya penuh oleh kecemasan. "Berapa kira-kira biaya di rumah sakit, dok?" tanyanya lirih. "Untuk kasus seperti ini biayanya bisa cukup besar, terutama jika membutuhkan rawat inap dan obat-obatan tambahan. Tapi ini sangat penting, Surti. Ini menyangkut nyawa ibumu," jawab dokter sedikit ragu. Surti terdiam, lidahnya keluh. Ia tidak punya apa-apa selain sedikit uang hasil panen yang tersisa dan sumbangan warga. Pikirannya mulai dipenuhi kekhawatiran. Ia menerima resep dari dokter dengan tangan gemetar. "Gunakan obat ini sesuai anjuran. Pastikan ibumu tidak kedinginan dan cukup istirahat," pesan dokter sebelum meninggalkannya. "Baik, dok," ucap Surti menerima resep obat itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.